Singkat cerita, saat tengah malam, Ye Chen kemudian pergi tanpa arah dan juga tujuan yang jelas. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Ye Chen menemukan sebuah api ilahi yang baru saja turun dari langit. Ye Chen yang melihat api ilahi itu merasa jika dirinya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dibuang dari tempat asal mereka. Di saat itu, tiba-tiba saja api ilahi memasuki tubuh Ye Chen, yang mana hal itu pun membuat Ye Chen mendapatkan kekuatan yang sangat besar berkat api ilahi tersebut. Karena sangat besarnya kekuatan itu sampai-sampai membuat Ye Chen pingsan saat itu juga. Bahkan salah satu binatang monster yang hendak menyerang Ye Chen pun seketika terpental cukup jauh dari tempat tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ye Chen terlihat sudah terbangun dari pingsannya. Dan sekarang ini ia berada di sebuah rumah yang berada di kebun Xiaoling milik seorang kakek tua dan juga cucu sematawayangnya. Di situ, Ye Chen menyadari bahwa kakek dan cucunya lah yang telah menyelamatkan dirinya saat ia pingsan semalam. Ye Chen juga merasakan jika di dalam tubuhnya terdapat kekuatan yang sangat besar berkat api ilahi yang memasuki tubuhnya. Bahkan kekuatan itu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan kultivasi lamanya. Dan ternyata kekuatan itu setara dengan tingkatan kultivasi ranah Dark Space. Kemudian sang kakek yang bernama Zhang serta cucunya yang bernama Hua langsung mengajak Ye Chen untuk makan bersama. Namun saat mereka hendak makan, tiba-tiba saja datang seseorang yang ingin merebut harta dari kakek Zhang. Dan ia pun memaksa sang kakek dengan cara yang cukup kasar. Ternyata orang itu adalah murid yang berasal dari sekte Heng Yue dan ia bernama Zhang Tao. Ye Chen yang melihat bahwa Zhang Tao sudah sangat keterlaluan, ia pun langsung melawan Zhang Tao dan saat itu juga terjadilah pertarungan kecil-kecilan di antara mereka. Dan pada akhirnya Ye Chen berhasil memberi Zhang Tao pelajaran dan membuatnya cukup babak belur. Karena Zhang Tao malu kalah dari Ye Chen, ia pun langsung segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Sang kakek yang melihat kemampuan dari Ye Chen pun sangat kagum terhadap Ye Chen. Dan sang kakek pun memberikan penawaran kepada Ye Chen untuk masuk ke dalam sekte Heng Yue. Karena ternyata kakek ini adalah mantan tetua dari sekte Heng Yue tersebut. Karena hal itulah, kakek Zhang dapat membantu Ye Chen untuk masuk ke dalam sekte. Ye Chen pun sangat berterima kasih dan sekaligus ia mau menerima tawaran itu untuk menjadi murid sekte Heng Yue. Namun saat ia tiba di dalam perguruan sekte Heng Yue, ia pun disambut dengan tidak sopan oleh para guru dan tetua yang ada di sana. Yang dikarenakan tingkat kultivasi dari Ye Chen masih di ranah Qi Condensation tahap 1. Semua guru yang ada di sana pun menolak untuk menjadikan Ye Chen sebagai murid mereka. Karena dianggapnya Ye Chen tak berbakat untuk menjadi seorang kultivator. Dan karena hal itu juga, Ye Chen pun hanya diterima menjadi murid lapangan saja. Meskipun begitu, Ye Chen cukup senang dan tak mempermasalahkan hal tersebut. Setelah itu, Ye Chen kemudian dibawa ke tempat ruangan senjata. Di tempat itu, Ye Chen akan memilih sebuah senjata baru untuk dirinya. Saat ia telah masuk ke ruangan itu, ia pun mulai mencari senjata. Namun semua senjata yang Ye Chen temui tidak ada satupun senjata yang bagus. Dan hampir semuanya di dalam tempat itu tak ada satu senjata pun yang layak untuk digunakan. Karena senjatanya memiliki kualitas yang sangat buruk. Dan pada akhirnya Ye Chen pun dibimbing oleh api ilahi yang keluar dari tubuhnya untuk menuntun Ye Chen ke sebuah pedang legendaris yang bernama Heavenly Pagoda. Dan saat Ye Chen hendak menyentuh pedang itu, tiba-tiba saja ia berpindah alam ke dalam alam di dalam pedang tersebut. Yang ternyata senjata itu memiliki arwah penjaga, yang dimana ia bertugas untuk menguji kekuatan orang yang berhak memiliki pedang Heavenly Pagoda tersebut. Maka dari itu, Ye Chen pun langsung diuji oleh penjaga pedang itu. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan yang cukup sengit.
Dan pada akhirnya Ye Chen pun berhasil menaklukkan penjaga pedang tersebut berkat bantuan kekuatan api ilahi yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun saat ini Ye Chen berhasil mendapatkan pedang itu, tapi tetap saja dirinya masih sangat kewalahan mengangkat pedang tersebut karena bobot dari pedang itu sangat berat sekali. Dan setelah Ye Chen mendapatkan senjata Heavenly Pagoda itu, Ye Chen pun langsung keluar dari tempat ruangan senjata tersebut. Dan saat Ye Chen keluar, tiba-tiba saja ia melihat ada Ning Xuang yang tengah terbang bersama senior Zhao. Dan hal itu membuat Ye Chen menjadi sangat kesal.